Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Kusumawardani dari kelas akuntansi 4 dari Universitas Terbuka. Di sini saya dengan teman saya Mbak Hanifah Febriana ingin menyampaikan perencanaan audit dan prosedur analitis. Stay tune ya. Yang pertama, di sini akan membahas perencanaan. Alasan untuk perencanaan, apa aja alasan untuk perencanaan itu? Yang pertama, untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. Jadi para audit itu mencari bahan baku dulu yang kompeten dan cukup untuk kondisi yang ada atau akan merencanakan apa yang direncanakan. Yang kedua, yaitu membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, ada menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan audit dan merancang pelaksanaan. Yang pertama ada menerima klien dan perencanaan audit. Yang kedua, memahami bisnis klien. Yang ketiga, menetapkan risiko bisnis klien. Dan yang terakhir ada pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan. Dan selanjutnya, menerima audit dan perencanaan awal audit. Yang pertama, perencanaan awal audit yang pertama itu apakah auditor akan menerima klien baru dan bagaimana klien lama? Terus yang kedua ada identifikasi alasan klien untuk audit. Alasan kenapa auditor mencari klien baru, menerima klien baru. Terus yang ketiga ada dapatkan kesepahaman dengan klien. Dan yang terakhir ada seleksi staf untuk peringkatan dan evaluasi kebutuhan para ahli dari pihak luar. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. 1. Teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama. Kedua, klien telah memperluas operasinya secara global yang seringkali melalui joint venture atau aliansi strategis. Yang ketiga, teknologi informasi mempengaruhi proses internal klien. Keempat, semakin pentingnya tenaga kerja dan aktiva tidak berwujud lainnya telah meningkatkan kerumitan akuntansi serta pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. Dan yang kelima, auditor membutuhkan pemahaman yang lebih baik atas bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa bernilai tambah kepada klien. Melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penempatan waktu prosedur audit. Prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substansif untuk mendukung saldo akun. Prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Contoh kasus. Kasus audit kas atau teller laporan fiktif kas dari Bank BRI Unit Tapung Raya. Kepala Bank BRI Unit Tapung Raya, Masril, ditahan polisi. Ia terbukti melakukan transfer uang 1,6 miliar dan merekayasa dokumen laporan keuangan. Perbuatan tersangka diketahui oleh tim pemilik atau pemeriksa dan pengawas dari BRI Cabang Bangkinang pada hari Rabu 23 Februari 2011, Tommy saat melakukan pemeriksaan di BRI Unit Tapung. Tim ini menemukan kejanggalan dari hasil pemeriksaan antara jumlah saldo neraca dan kas tidak seimbang. Cara penyelesaian masalah. 1. Skill kemampuan yang diberikan harus sesuai dengan bidang kerja yang ia lakukan.
Pembinaan pun sangat penting karena setiap karyawan memiliki kepribadian yang berbeda. 2. Prosedur otoritas yang wajar, harus ada batas transaksi untuk masing-masing teller dan hand teller. Ketiga, dokumen dan catatan yang cukup. Setiap setoran atau penarikan tunai harus dihitung dan dicocokkan dengan bukti setoran atau penarikan. Keempat, kontrol fisik atau uang tunai. Yang terakhir, pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen. Sekian presentasi dari kelompok saya.